Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa sekali. Episode yang berapa ya? 120 ya Ustaz ya. Wis, tepuk tangan dulu, Bro. Episode 120. Keren. Dan ini merupakan satu episode yang benar-benar Raka tunggu-tunggu ya. Satu narasumber ini adalah orang yang benar-benar sebagai motivasi Raka, inspirasi Raka, dan Raka yakin akan menjadi sebuah inspirasi juga buat teman-teman vendor, buat teman-teman yang bergerak di bidang entertain ya, akan sebagai motivasi juga untuk menjadi seorang entertainer atau entertain yang benar-benar profesional. So, nah, langsung saja ada Mas Malik. Wih. Assalamualaikum Mas Raka, matur nuwun. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener Mas Malik, suatu kebanggaan, suatu kehormatan Mas Malik bisa hadir di ballroom ya. Kita ballroom Mas, ballroom podcast. Mulai iki helmku gak cukup. Wih. Gede nih. Alhamdulillah Mas. Yang imut ini Mas ya, dengan kehadiran Mas Malik insya Allah mudah-mudahan ke depannya 1 tahun target Mas ya. Kita akan pindah studionya 6x6 Mas. Atrium Mas langsung. Atrium kalau bisa udah langsung jadi podcast kayak itu. Betul Atrium. Justru kalau bisa mau Ya. mau lihat podcast ini harus tiketing. Wih, keren itu Bro. Masuk akal lah, siap. Oke Mas Malik, terima kasih sudah datang di podcast Ngupas Manten, ngobrol serba-serbi manten. Nah, ini merupakan wadah Mas Malik atau gudang semua informasi perlengkapan pernikahan, mulai dari rias manten, kemudian juga dekorasi, catering, wedding organize, kemudian venue, entertain, musisi, artis, semuanya ada di sini Mas. Masya Allah. Saya itu Mas, kalau masih ingat saya 10 tahun yang lalu itu waktu ketemu sama Mas Raka di Sidosermo. Ada mobil, ada brandingnya itu. Yes. Terus saya tuh tanya, aku 10 sama tahun yang lalu Mas ya? Iya. Ya. Saya tuh bercita-cita ya, Mas Raka ya apa ya caranya logoku bisa di situ. Iya. Oh iya Mas ini. Alhamdulillah 10 tahun kemudian saya Iya, diundang iya. di sini. Matur nuwun sanget Mas Raka. Terima kasih banyak Mas, bener. Dan Masih inget gak dulu tuh saya nanya dulu itu. Dan ini merupakan Bro, ini klienku Bro. Tapi saiki Bro, meroket luar biasa. Bener Mas, jadi sebuah kebanggaan dari Raka sendiri dengan hadirnya Mas Malik, support dan juga sinerginya di program terbaru dari Nobel Entertainment ini. Harus saling support Yes, Mas. betul. Harus saling support. Jadi kebetulan podcast Ngupas Manten ini Mas, memang tujuan utama Raka adalah mewadahi, kemudian juga memfasilitasi buat semua vendor-vendor wedding Mas yang sudah Raka sampaikan itu tadi ya. Ya. Kalau dia mau branding, mau eksis, mau pameran, kami off airnya sudah ada. Serba-serbi Manten Expo. Kebetulan sudah jalan roadshow Jawa Timur di 5 kota. Ada di Jember, Malang, Surabaya, kemudian juga di Gresik, dan terbaru di Sidoarjo kemarin. Kurang di Jakarta Lipo. berarti. Nah ini Mas, insya Allah dengan support Mas Malik nanti ke Jakarta. Itu Amin. tujuan Ya Allah. utama Mas Malik. Nah kemudian yang tujuan yang kedua, selain off airnya silaturahmi door to door-nya udah jalan Mas Malik ya. Nah zaman sekarang kan semuanya udah digital Mas, medsos. Jadi kami fasilitasi juga ya buat vendor-vendor wedding yang mau promosi, asistensi, silaturahmi, disinilah tempatnya Mas, di podcast Ngupas Manten. Begitu Mas, Raka yang curhat ini nanti. Jadi hostnya Malik ini nanti. Siap. Kita kembali ke Mas Malik ya. Oke Mas Malik, banyak juga vendor-vendor yang ada di luar sana juga bertanya-tanya. Calon manten pun, masyarakat Indonesia, Malik Entertainment emang pertama atau awal mula 10 tahun kemarin yang kita ketemu Mas ya? Iya. Aku masih ngorek juga sih, apakah sama perjalanannya dengan Mas Dokter Dwi ya, yang itu pun juga klien Raka. Oh gitu ya. iya. Itu Dia- kompetitor saya. Duh, betul. Alhamdulillah sama-sama kaya sekarang. Alhamdulillah. Setuju, sepakat Mas Malik. Tapi kita bersahabat semua. Betul. Nah, kalau Mas Malik sendiri ya, itu awal mulanya seperti apa Mas? Bisa diceritakan atau disampaikan Mas? Jadi ini nama Malik Entertainment Ya. sendiri. Itu jadi sebenarnya nama saya itu Bagus Malik.
panggilan kecil saya itu dulu Bagus. Bagus Malik. Bagus Malik. Oke, Iya. Bagus Malik. Panggilan saya sampai kuliah itu karena badan saya kecil dulu Ya. itu Unyil. Jadi SD sampai SMA itu panggil Bagus. Kuliah karena badannya kecil panggil Unyil. Oke. Terus setelah kuliah saya ketemu sama pacar saya. Wis. Yang alhamdulillah sekarang jadi istri saya. Jadi istri, alhamdulillah. Dipanggil Unyil itu gak masuk, panggil Bagus itu terlalu pasaran. Akhirnya yang mengganti panggilannya itu istri saya. Oke. Namanya Malik. Lah, akhirnya dulu itu saya pengen punya band lah, entertainment. Saya dulu itu awalnya mendirikan sebuah komunitas jazz di kampus, namanya ITS Jazz. Di tahun Di tahun 2012. 2012 ya. 2012. Oke. Setelah itu saya menjabat jadi ketua. Setelah lulus, saya sudah nggak menjabat di ITS Jazz. ITS Jazz itu dulu pokoknya main di kampus-kampus, terus para alumni-alumni ITS itu pejabat-pejabat besar semua. Oke. Saya dipanggil, Mas, saya butuh band untuk di nikahan. Waktu itu di ITS Jazz. Oke. Akhirnya banyak ketemu relasi-relasi orang besar-besar semua. Setelah lulus, masih banyak alumni-alumni yang telepon saya, Mas, Masih saya connect ya? Iya, Mas, saya butuh band, Mas, saya butuh entertainment ini. Masih saya kasihkan. Terus tak pikir-pikir, padahal iki ya duit loh ya. Kok enggak tak Dikemas sendiri. Iya, Oke. ya, akhirnya itu saya dulu mencari nama apa ya. Nah, pada saat itu alhamdulillah saya itu sudah sadar akan personal branding. Makanya udah langsung ditampilkan aja nama personalnya. Nah, dulu mau nama Bagus Entertainment. Bagus Entertainment sempat mau ngangkat Bagus mau, Entertainment. Mau. masa Oke. terus masa Unyil Entertainment. Nggak menjual sama sekali betul, ya. betul. Akhirnya udah yang pacar saya dulu itu akhirnya udah Malik aja. Mulai sekarang kamu dipanggil Malik aja. Oh iya, tapi kok malaikat ya? penjaga pintu neraka ya. Tapi sebenarnya arti Malik itu kan yang merajai, Yang merajai. yang Oke. menguasai. Luar biasa. Yang akhirnya oh yaudah Malik Entertainment. Yang ternyata ketika dinamai Malik Entertainment itu ternyata ada rezeki di situ. Rezekinya luar biasa. Terbentuknya Malik itu di 2014. 2014 ya. Jadi ini tahun ke-10. Luar biasa. Habis ini bacaan, Bro. Bulan Agustus nanti Agustus ya. kita akan waduh ini langsung spill. Wih, langsung dikupas di mana, Bro? Kupas manten ulang tahunnya, Bro. Luar Jadi, biasa. Oke. 10 tahun ini itu nanti kita di bulan Agustus kita akan mengadakan konser 10 tahun Malik. Mantap. Temanya adalah perjalanan mimpi. Perjalanan mimpi temanya. mimpi. Karena memang ini definisi sebuah mimpi saya dari kecil. Sebuah mimpi yang dimana dulu itu saya hanya angan-angan saja. Dulu itu saya sempat upload Facebook tahun 2009. Saya itu upload videonya Erwin Gutawa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, suatu saat saya akan punya orkestra yang sebesar ini. Di tahun 2009. 2024 ini ya insya Allah akan terwujud membuat orkestra sebesar Erwin Gutawa. Wow, luar biasa, Bro. Jadi, Mudah-mudahan lancar semuanya, Mas Malik. amin. Nanti juga butuh supportnya dari masyarakat. Siap. Pokoknya nanti insya Allah di bulan Agustus ini kalau ulang tahunnya Malik Entertainment sendiri itu anniversary-nya 24 Agustus. Tapi nanti insya Allah tanggal menyusul lah. Wes, nanti aja, Bro. Spill-nya terlalu banyak deh nanti. Semua bisanya dikupas manten. Trailernya kok bocor di sini malah gimana ini? Padahal kita belum moro-moro lah ini. Bro, jalannya Mas Rey, jalannya Nobel ya. Habis ini keangkat nanti. Oke, kembali lagi ke perjalanan karir Malik ya, Mas. Ya, Oke. jadi saya dulu setelah itu waktu selesai kuliah, setelah itu banyak alumni, jadi pejabat-pejabat besar di Jakarta Yang request manggil masih ya. Akhirnya saya dulu mendirikan yang namanya Malik Entertainment Malik itu, Entertainment. yang saya masih ingat sekali. Yang jelas kalau bayaran nasi kota itu sudah biasa, ya kan, kalau ngawali Oke, pasti nasi betul, kota. betul. Wis, Dulu pokoknya makan ya. iya, cair pertama saya itu harganya sekitar berapa ya, 1,2 juta lah.
Itu berapa personil, Mas? 7 orang. 7 Ya, orang. berarti berapa satu orang ya udah. Betul. Baru itu pokoknya bensin cukup Wih, ya alhamdulillah betul, sudah betul, betul. Itu 2014 itu. 2014 ya. Oke. 2014. Nah, itu nanti ada juga klien pertama yang akan datang juga di konser 10 Di konser tahun itu. Malik gitu. Masih ada datanya tuh, Mas? Masih ada datanya. Luar biasa. Total klien Malik itu di sampai tahun ini itu mencapai 1.300-an sekian. 1.300 klien yang sudah Iya. masuk. Berarti kurang lebih 10 tahunan ya. 10 tahun 10 ini. tahunan. Luar Jadi biasa. memang awal-awal itu merangkaknya susah sekali. Saya dulu mulai dikenal itu tahun ketiga atau tahun keempat. Oke. Jadi lumayan lama Prosesnya jaraknya 3 tahunan ya. Iya, Dari 2014, 2015, 16, 17 itu cukup lumayan ya effort sekali. Jadi ya alhamdulillah banyak dibantu dari teman-teman vendor dan saya pun masih ingat betul waktu itu saya ditolong sama namanya vendor yang jelas semua tahu, Ya. namanya Laksmi Muslimah. Oke. Saya dulu Sorry saya potong. Zaman itu kalau ada Lasmi pasti di situ ada Malik. Yes, ya toh. waktu di ICBC dulu. Le ono piring pasti ono sendok ya. Makanya saya masih ingat Iya. betul bantuannya dari Mbak Nungki Mbak dulu Nungki, ya. itu Oke. 2017 itu menjadi sebuah naik tangga saya mulai dari tangga 1 2 3 langsung ke 5. Yes. Itu saya dulu diajak pameran tapi gratis. Waktu itu kan gimana caranya harga band 2 juta atau 3 juta Iya. bisa bayar pameran itu gimana caranya kan Betul, nggak betul. bisa kan. Betul. Secara hitung-hitungan matematika berarti saya harus nutup berapa klien dulu baru bisa Bayar bayar stand. stand Iya, iya, iya. Ya dulu akhirnya ditolong, Mas gak apa-apa Mas, gratis aja tapi pokoknya perform di stand dulu itu kan. Yes, Ya, betul. CBC. Ya, alhamdulillah saat itu waktu momen pertama itu kita langsung dealing berapa 5 atau 7 Di momen pertama momen ini ya. pertama awal kali pameran itu. Oke. 5 atau 7 klien itu rasanya ya Allah nggak percaya ternyata bisa ya. Zaman itu kan band kan nggak ada, entertainment nggak ada yang Nggak seramai pameran. sekarang, Iya, gitu, kalau ya. sekarang udah Hmm. alhamdulillahnya sudah sangat banyak sekali. Betul. Nah, dan di situ juga sebenarnya kami itu membuat membuat sebuah ekosistem. Makanya saya juga mendirikan sebuah organisasi namanya IPAMI, Ikatan Pengusaha Oke. Jasa Musik Pernikahan di Indonesia, Siap. yang dimana anggotanya seluruh Indonesia. Betul. Jadi saya sebenarnya ada misi pembuktian bahwa sebenarnya musisi itu tidak bisa dianggap remeh. Zaman dulu kan banyak sekali orang tua yang menganggap bahwa kowe nek kerjamu dolanan musik iku untuk duit apa. Banyak sekali yang beranggapan Anggapan bahwa dari ya, orang tua bahkan ya. orang tua saya sendiri Iya. seperti itu. Nah, saya karena nggak tahu kenapa saya sangat benar-benar dendam dengan kata-kata itu. Dendam Jadi yang terkonversi motivasi ya. Oke. dendam yang terkonversi menjadi positif. Yang dimana itu bisa menjadi sebuah motivasi. Yang makanya dulu itu pemain entertainment paling saya sama Dr. Dwi Yes, aja di betul. Surabaya. Hanya Betul. 2 itu. Iya. Di Sekarang wedding ya? Iya, Oke. di wedding. Sekarang alhamdulillah cukup banyak. Saya bukannya miris tapi sangat bersyukur sekali. Sekarang alhamdulillahnya orang-orang musisi itu sekarang bekerjanya lebih ke wedding semua. Kalau zaman dulu itu banyak namanya band indie. Betul. Gimana caranya? Pokoknya saya pengen jadi artis, Ke pengen band jadi indie band ya, semuanya band ya. indie. Tapi sekarang justru Larinya ke wedding larinya semua. ke wedding. Oke. Karena memang sudah realistis di wedding rate-nya juga sudah mulai lumayan naik. Betul. Jadi teman-teman juga bisa menafkahi anak istrinya juga. Yes, menjanjikan lah Mas Malik ya. betul. Yang alhamdulillah sekarang sudah ekosistemnya lumayan cukup terbentuk. Tinggal sekarang menjamu dan meramu bagaimana caranya teman-teman ini tidak terjebak di perang harga. Itu saja. Ya, PR Karena di situ, Mas Malik, betul. ya. Kalau saya sendiri bukan tidak mau terjebak di situ. Tapi saya justru memotivasi teman-teman bahwa ayo, sebenarnya jualan berapapun itu ada kliennya. Setiap kolam itu pasti akan ada yang Ikannya, mancing, ya, ada mancing. yang ada ikannya sendiri, ada yang mancing sendiri. Jualan contoh di DTC ada jualan tas LV palsu. Ya.
tas Gucci palsu. Yang beli ada juga. Di Grand Indonesia ada yang jualan LV harga 50 juta, 70 juta, ada yang beli, ada juga. Ada. Jadi semuanya itu ada marketnya masing-masing. Tinggal kita secara promosi atau secara jualan marketing itu apakah sudah sesuai dengan targetnya. Jangan sampai kita jualannya mahal tapi marketingnya promosinya di DTC tadi. Yes. Jualannya tuh LV harga 70 juta, tapi buka tokonya di DTC. Apakah ada yang beli? Tidak ada. Wow, iki ilmu bos ya. Iki ilmu bisa kita tangkap. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang ada di luar sana, Mas Malik tadi sudah menyampaikan tentang masalah karir perjalanan yang luar biasa ya. Tapi kalau menurut Raka sih nggak susah-susah amat gitu ya Mas Malik ini ya. Jadi mulai dari perjalanan dari kampus ya, bandnya udah jalan, relasi juga luar biasa, dan dengan dukungan ya, keluarga, teman-teman juga ya, dan ada kesempatan untuk ikut di pameran ya, istilahnya beledosnya terangkatnya di pameran ini Mas ya, 2014 ya. Iya. 2017. Oh sorry, pameran. 2017 Ya. terangkatnya Malik Entertainment ini di 2017. Nah, apa sih yang perlu disampaikan Mas Malik ya kepada teman-teman yang ada di luar sana yang sudah aktif di bidang entertain, tetapi dia mungkin ada kendala atau susah, ada tips-tips yang harus disampaikan Mas kepada teman-teman Mas untuk menjadi seorang band yang profesional dan bisa dibilang cepat naik gitu loh Mas. Ini takutnya saya menggurui. Wih. Padahal banyak yang lebih Paling tidak oke, Mas, lebih enggak, paling tidak Mas kita sebuah pengalaman edukasi. lah. Nah, Ya. pengalaman, sharing pengalaman. Jadi kalau pengalaman dari kami, yang jelas semuanya itu tidak ada yang instan. Semua pasti butuh proses. Oke, setuju. Dan yang terpenting lagi adalah faktor laki. Oke. Faktor laki itu tapi sebenarnya bisa disetting atau bisa dari diri kita. Oke. Yang pertama adalah, ini enggak retorik ya, tapi ini yang saya lakukan. Iya. Menghormati orang tua. Doa Ya. dari ibu sama bapak. Orang tua itu benar-benar, saya dulu itu dibebankan untuk menjadi tulang punggung keluarga. Sebelum saya bekerja atau sebelum saya menikah itu rasanya kayak sok tak aku arep nikah membawa satu orang atau istri itu aja susah, apalagi Beban semua beban keluarga, jadi beban ya. keluarga. Tapi justru di situ titik baliknya. Ini kayak ya kalau dihitung matematika nggak masuk. Tantangannya di situ ya waktu itu Mas ya. Iya. Ya seperti believe or not lah. Oke. Matematika kan kalau kita dapatnya sekian, ngeluarinnya lebih banyak ya pasti minus. Yes. Tapi ketika kita bisa menyenangkan orang tua, kita bisa memohon doa yang tulus dari orang tua, itu percaya atau tidak wahyu akan turun. Luar biasa. Itu sangat membantu sekali. Pertama Orang tua doa ya, orang tua, doa orang tua. yang kedua sedekah. Oke. Sekali lagi ini bukan Bukan menggurui pelajaran bukan pelajaran yang wah ini pelajarannya ini Jero iki. butuh sing ilmu teknis. Ya, tapi Iya. itu basicnya dulu. Itu basicnya dulu. Yang kedua sedekah. Oke. Sedekah tidak perlu diumbar atau apa, yang penting sedekah aja. Ada orang minta tolong, ditolong, ada orang minta bantuan dibantu. Saya pun sampai sekarang alhamdulillah pokoknya ada teman-teman yang jualan apa itu harus dibeli. Teman-teman butuh bantuan apa bisnisnya harus ditolong. Baju saya ini atau pakaian yang saya pakai ini atas sampai bawah ini produk dari teman saya semua. Mulai dari atas, celana, sepatu ini produk dari teman saya semua. 100% lokal semua. Ya di situ akhirnya kayak alam itu akan membantu kita. Secara tidak langsung, Secara otomatis tidak langsung. ya. Oke. Betul, karena kita sering menolong, sering membantu. Oke. Yang pada akhirnya teman-teman kita pasti akan juga membantu ke kita. Itu orang tua, sedekah. Baru yang ketiga adalah masalah teknis. Ketika kita membuat sebuah brand, kita harus tahu target market kita. Ya. Yang saya jelaskan tadi, target market kita itu mau middle low, middle high atau high end. Low end, Ya. low end, middle low, middle high, high end. Wah.
Ada 5 ini. Milih yang di bro. Ayo, ada 5 target bro. Karena ini Ya. target ini harus jelas. Jangan sampai nanggung-nanggung. Aku kepingin jualan mahal, tapi secara branding tidak mencerminkan kalau itu harga mahal. Harga mahal. Oke. Akhirnya orang ya akan ya samalah posternya dangdutan di kampung-kampung dengan posternya konser Coldplay. Iya. Desainnya pasti akan berbeda. Betul. Kayak target market kita low end, tapi kita promosinya ke high end. Nggak masuk. Nggak masuk. Iya. Siapa yang mau datang ke dangdutan tadi? Kalau kita nyasarnya marketnya Coldplay, nggak akan ada yang datang. Meskipun sebenarnya itu mampu untuk beli, ini mampu. Nah ini yang target market ini harus segera ditentukan di awal, karena dari target market itu akan menurun ke brandingnya. Oke. Kita harus menentukan, jadi gaya desain semuanya, kayak visual, font, warna, semua itu Sudah menentukan ya di sangat awal ya. berpengaruh di target market. Jadi fontnya, makanya Malik Entertainment itu brandingnya hitam. Yes. Semuanya hitam. Kita pengen sebuah entertainment yang luxury. Coba kita Dan contoh. mayoritas juga entertain di warna hitam ya Mas Malik ya. Kebanyakan kan seperti itu Mas. Ya. Entertain, ya. Jadi ada brand yang namanya Lexus. Warnanya hitam semua. Oke. Terus ada beberapa brand yang pokoknya yang premium itu yang hitam. Nah, makanya kita ngambil yang warna-warna yang luxury-nya. Nah, jadi turunan dari target market itu menjadi sebuah kayak branding, terus nanti akan ada program-program apa, promosi-promosi apa, itu juga pasti berpengaruh. Karena promosinya juga berbeda dengan antara market high end dengan market low end. Wah, ini teknisnya bro, kalau dijelaskan di podcast bro, 2 hari 2 malam ini bro. Ini luar biasa, ini semi workshop bro ya. Semi workshop, itu luar biasa sekali. Oke, yang jelas teman-teman kita akan kupas lagi ya, kita akan korek lagi lebih dalam lagi. Lumayan lah ya, ada 3 poin tadi sudah dijelaskan Mas Malik. Bagaimana tipsnya untuk menjadi seorang entertain yang benar-benar profesional dan juga cepat naik ya. Orang tua bro, kuncinya ya teman-teman, orang tua, dan harus banyak sedekah juga dijalankan. Yang ketiga teknis. Nah, masalah teknis tunggu Raka bikin workshop bersama Mas Malik. Oke, ojo nandi rek. Sebentar lagi kita akan balik lagi, tetap bersama Malik Entertainment. Oke, masih bersama Malik Entertainment. Sebelum kita korek lagi lebih dalam tentang masalah seperti apa genrenya dari Malik Entertainment, kemudian piro rek ngejob Malik Entertainment. Nah, ini penting ini ya buat rekanan vendor wedding juga, calon manten yang ada di sana. Nah, Raka mengucapkan terima kasih yang pertama buat ARC ya, Afika Rumah Cantik Fotografi. Thanks banget atas supportnya. Kemudian Mas Malik, tak kasih tahu Mas Malik ya. Wajah Mas Malik kan, waduh, rotok kusem saya ya, karena jobnya Akan manas. betul. Kegiatannya luar biasa dari A, B, C, D ya, kota, nasional dulu, antar kota. Ini ada foil up Mas Malik. Ini sangat cocok sekali, wajah biar seger dan mencerahkan. Jadi jangan lupa teman-teman yang wajahnya agak kusem ya, seperti kameramen ini juga nih, selalu pakai foil head. Oke guys, thank you. Kembali ke Mas Malik lagi, Mas Malik, sponsor Mas Malik ya. Mas Malik, tadi tips-tips sudah dijelaskan ya, bagaimana cara untuk menjadi seorang entertainer yang profesional, harus berbakti kepada orang tua, penting banget ya. Kemudian juga banyak sedekah, dan trik-trik lainnya atau teknisnya itu dijelaskan di podcast, nggak mungkin lah 2 hari 2 malam. Nanti tunggu ya, workshop kita akan bikin ya. Kembali Mas Malik, sebenarnya untuk Malik Entertainment ini sendiri Mas, genre ya apa ya, aliran gitu Mas, itu di apa Mas, bisa dijelaskan? Ya, kalau genrenya sendiri kita pasti menyesuaikan dengan klien. Oh, by request juga berarti ya? By request. Okay. Jadi ini teori jualan lagi. Iya, betul. Teori jualan lagi itu sebuah usaha atau sebuah bisnis itu harus setidaknya memenuhi 3 kriteria ini. Nggak bisa 3-3-nya juga nggak apa-apa, yang penting harus ada.
Oke. Yang pertama itu tercepat. Tercepat itu dari sisi fast respon ataupun pokoknya ketika ada apa-apa langsung ditangani. Ya, penting banget ini, Bos. Ya. Oke. Yang kedua termurah. Oke. Dari semua market dia paling murah. Kalau misal nggak bisa ini ya nggak apa-apa. Oke. Yang ketiga ini terlengkap. Siap. Ada apapun, contoh S Hardware, jualan apa aja ada dia. Yang penting ada 3 ini. Kalau misal nggak bisa 3 ini, nggak apa-apa. Tapi harus ada salah satunya. Salah satunya harus ya. Yang pertama tadi tercepat. Oke. Termurah, terlengkap. Ya, ada di Nobel semua kayaknya. Ya, kalau di luar biasa ini. Nah, kalau yang di Malik Entertainment itu yang tercepat ya. Siap. Jadi kita selalu beradaptasi dengan cepat. Ada tren apa, bahkan kita menciptakan tren. Kita create the market. Ketika ada momen apa, kita langsung beradaptasi dengan cepat. Ada komplain atau apa, langsung kita tangani. Yang kedua, termurah. Sayangnya Malik Entertainment nggak bisa. Mahal, Bos. Mahal ini Malik, Bos. Terjangkau. Oh, terjangkau ya. Terjangkau. Lebih halus mana ya terjangkau. Tapi nggak bisa. Yang akhirnya yang tadi tercepat ya sudah nggak apa-apa. Oke. Yang termurah nggak bisa. Tapi terlengkap. Terlengkap. Ini berhubungan dengan pertanyaannya masyarakat tadi. Yes. Mas, genrenya Malik itu apa? Kita mulai dari genre yang dangdutan, orkestra, bahkan tradisional itu semuanya ada. Jadi luar biasa. Bahkan kita membuat signature bahwa Malik Entertainment itu menciptakan sebuah karakter musik tradisional dipadukan dengan modern atau orkestra. Nah, itu yang membuat signaturenya Malik. Yang bisa orang itu inget dengan Malik. Makanya dari tradisional ke orkestra. Jadi kita padukan. Makanya banyak sekali orang yang pengen nge-hire Malik karena pengennya itu musik tradisional tapi yang mewah. Zaman dulu itu banyak sekali musik tradisional, contoh kayak gamelan, terus ya elektron atau apapun itu. Tapi ketika orang zaman sekarang, apalagi anak-anak muda yang kepingin up to date, aku kepinginnya pokoknya lagu-lagunya top 40, tapi bapaknya kepinginnya tradisional. Nah ini, kita padukan tantangan ya sebagai orang band entertain ya. Jadi kita padukan, combine antara permintaan anaknya, calon mantennya sama orang tuanya. Muncullah musik Keroncong Kolosal, yang dimana lagunya itu top 40-an, lagunya Bruno Mars, tapi genrenya keroncong. Tapi keroncongnya keroncong orkestra. Jadi ketika orang temen-temennya si mantennya ini dengerin kok keroncongan, bukan seperti itu nadanya. Wih, keroncongan ya. Langsung keroncong ya. Iya. Keroncongan. Jadi biasanya ketika kalau kita zaman dulu keroncong itu ya keroncong tulen, akhirnya orang-orang yang muda ini kayak ngerasa kok lagunya keroncongan sih. Tapi sekarang dibungkus Malik Entertainment nadanya beda. Iya, nadanya beda. Wih, keroncongan dia. Dulu kok keroncongan ya? Sekarang wih keroncongan ya. Nah, jadi kita ngebungkus mungkin ya, Mas. Iya, ngebungkus musik tradisional itu bisa menjadi value tambahan. Bisa jadi orang itu malah jadi emis bahwa musik tradisional bisa sekeren ini ya. Luar biasa, keren. Oke, teman-teman vendor ataupun calon manten yang ada di luar sana di seluruh Indonesia ya. Ini salah satu bocoran genrenya dari Malik Entertainment, tradisional yang dimodifikasi. Nah, bisa ya seperti itu Mas Malik ya? Tradisional yang dimodifikasi. Silakan calon manten ya. Kalau misalkan calon manten tertarik dan pengen tahu lebih detail lagi, medsosnya ada di mana aja tuh Mas Malik? Kita ada di Instagram namanya Malik Entertainment, terus di TikTok Malik Entertain, di YouTube Malik Entertainment. Ada juga beberapa platform seperti Weddingku ataupun di Bright Story. Luar biasa. Jadi teman-teman bisa melihat katalognya di situ semua. Mungkin juga
banyak mampir di FYP. Yes, setuju. Jadi rekor kita kemarin di TikTok itu viewsnya sampai 32 juta. Wow. Satu video. 32 juta. Itu jadi karena kita combine antara teori viral dengan etalase, maksudnya profil. Jadi ya. kita ada beberapa konten yang lucu-lucuan, ada yang konten memang kita create, ada yang konten untuk kita jualan. Wow, luar biasa. Teman-teman semuanya, semua sudah lengkap ya untuk masalah medsosnya. Pengen tahu lebih detail seperti apa penampilannya, performnya, semua jelas. YouTube-nya juga ada. Jutaan bro, ya jangan khawatir. Paling sih ada yang nanya juga Mas Malik ya. Piro yo kira-kira ya. Nah, dijawab yo terjangkau. Itu aman mungkin Mas ya. Terjangkau. Bener Mas. Mungkin ya mohon maaf ya. Artinya mungkin yang kelas ya bisa dibilang Malik Entertainment ini yang premium ya istilahnya. Genrenya yang premium. Tapi kalau misalkan Mas Malik ada yang teman-teman yang kelas apa tadi istilahnya itu ya, wong desa raka, yang menengah misalnya middle atau apa sih ya. Tapi pengen banget Mas Malik ya untuk mengundang Malik Entertainment. Ono gak nego-negoan rego bisa nggak seperti itu fleksibel Mas? Jadi nggak tahu kenapa kok terbrandingnya Malik ini mahal banget nah. ya. Jadi semua sebenarnya bisa mengundang Malik Entertainment. Jadi apapun kepingin konsepnya seperti apa, pasti kita akan menyesuaikan dengan klien. Oh Mas, aku pengennya seperti ini, tapi budgetku seperti ini. Ada juga yang bahkan sampai rela entertainmentnya itu menjadi utama. Nyun sewu, dekornya itu biasa aja, cateringnya biasa aja. Banyak sekali yang momen yang entertainment ya, yang utama. Betul. Wow. Jadi saya juga bingung, gedungnya itu nggak terlalu besar, tapi pengennya orkestra 30 orang. Jadi pelaminan dengan panggungnya musik, itu besaran panggungnya musik. Saya sampai bingung juga ini beneran dah. Ini panggungnya apa ya, pelaminnya istilahnya kuadene ki sing ndi ya. Apa sing tempatnya Malik Entertain atau tempat pelaminan? Atau sama kayak Via Valen kemarin. Yes. Pelaminannya itu panggung orkestra. Wih, keren. Waktu kita kemarin di Via Valen itu kan ya, jadi betul. Pelaminannya itu panggung orkestranya. Jadi background pelaminannya orkestranya. Orkestranya itu. ya. Luar biasa. Oke, yang jelas buat teman-teman semuanya, nggak usah khawatir ya. Mas Malik tadi sudah menjelaskan untuk masalah harga sebenarnya fleksibel teman-teman ya. Bisa dimusyawarahkan ya. Tetapi yang jelas kalau acara Anda, pesta pernikahan Anda ingin lebih wow dan mengesankan, solusi ini Malik Entertainment. Tepuk tangan tuh. Oke, terakhir Mas Malik. Selain tadi tips-tips udah, pesan-pesan Mas Malik buat rekan-rekan vendor Mas Malik ya. Banyak sekarang tadi sudah disampaikan untuk dunia entertain bermunculan Mas Malik. Ya. Oke sih, sudah ada wadahnya. Karena di situ tempat untuk koordinasi ya atau saling support, saling sinergi luar biasa. Tetapi bagaimana Mas Malik menyikapi adanya teman-teman baru yang bermunculan ini Mas Malik? Ya. Silakan. Jadi kita tidak bisa mencegah situasi yang akan datang itu seperti apa, tapi kita bisa beradaptasi. Memang yang susah itu adalah mempertahankan. Yes, Pak. Yang jelas kita ketika kita sudah membuat sebuah bisnis, memang kalau kita membangun itu nggak kerasa. Okay. Tapi untuk mempertahankan ketika kita sudah di tengah atau sudah di atas, biar nggak turun itu susahnya luar biasa. PR-nya. Susahnya luar biasa. Tipsnya adalah selalu berinovasi. Okay. Ini memang kata inovasi ini sudah banyak dilontarkan oleh motivator-motivator, tapi memang itu kuncinya. Inovasi itu bisa membuat produk baru terus, membuat sebuah strategi marketing yang baru. Jadi jangan sampai contohnya ya sebuah bola kalau kita lemparkan itu pasti langsung akan jatuh gravitasi ya. Yeah. Akan jatuh. Tapi gimana caranya bola ini biar bisa ke atas terus, ya udah kita tiup terus. Biar nggak jatuh. Okay. Nah, kita niup bola ini ya dengan cara berinovasi terus itu. Kita berusaha gimana caranya kita mempertahankan branding kita supaya tetap di posisi di atas atau bahkan lebih naik. Jadi luar biasa. Jangan sampai terlena dengan
pemain baru dan menyalahkan keadaan itu salah. Ya. Karena biasanya, waduh itu pemain baru terus harganya murah. Ya sudah, itu marketnya dia. Marketnya dia. Tapi kita ada market sendiri. Pokoknya gimana caranya kita bisa beradaptasi. Luar biasa Mas Malik. Mas Malik, terima kasih banyak atas waktu. Siap. Dan juga atas ilmu nih bro ya, wawasan. Insya Allah lah kedepannya kita akan bikin workshop Mas Malik ya. Siap. Gimana caranya menjadi seorang entrepreneur yang sangat luar biasa. Pokoknya ya. kalau masyarakat bikin workshop, saya peserta pertama. Wih, luar biasa. Lu narasumber sampai. Luar biasa. Yang jelas terima kasih banyak Mas Malik sudah hadir. Satu pesan lagi Mas Malik ya untuk Nobel Entertainment Mas Malik sebagai motivasi Mas untuk kedepannya. Silakan Mas Malik sebelum kita closing. Untuk Nobel Entertainment, pokoknya jangan patah semangat, selalu pertahankan dan selalu berinovasi. Ini saya dari dulu itu pokoknya ngefans, terbukti. 10 tahun yang lalu saya pengen ngiklan di Serba Serbi Manten itu. Gimana caranya ya? Alhamdulillah sekarang diundang saya. Keturutan saya ngiklan di sini berarti ini. Padahal bro, aku tahajud pengen telu bro. Gimana caranya Mas Malik bisa hadir bro? Oke Mas Malik, terima kasih Mas Malik ya. Sehat selalu. Sukses terus untuk Nobel Entertainment Mas. Siap. Mudah-mudahan kita bisa sinergi dan saling support dan bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Amin. Sampai jumpa, terima kasih.